2. Mengapa kita mengumpulkan begitu banyak barang? Semua yang kuinginkan sudah kumiliki. Dulu, saya tak pernah menyadari bahwa sebenarnya saya memiliki segala sesuatu yang saya butuhkan untuk hidup layak. Saya terus saja menginginkan barang baru tanpa pernah puas. Seiring kita berpikir bahwa kehidupan kita amat jauh berbeda dari gambaran ideal yang kita angankan, sampai-sampai kita merasa malang. Padahal, pikiran semacam itu hanya membuat kita tidak bahagia. Saya memandangi isi apartemen dan menghela nafas. Tidak ada sofa kulit atau ruang tengah yang luas. Tidak ada teras tempat saya bisa mengadakan pesta barbeque. Saya tidak tinggal di apartemen lantai atas dengan pemandangan kota yang indah. Saya tidak punya segalanya yang saya pikir bisa saya inginkan. Ternyata, justru kebalikannya lah yang benar. Saya sudah punya segalanya yang saya inginkan. Izinkan saya menjelaskan. Ambil pekerjaan sebagai contoh. Kita bekerja di perusahaan yang ingin kita masuki. Kita melalui proses seleksi, kemudian diterima bekerja. Mungkin perusahaan ini bukan pilihan pertama, atau bukan industri yang paling kita inginkan. Tapi kita butuh pekerjaan. Dan karena itulah, karena dalam hati merasa cita-cita terganggu, kita terus saja mengeluh tentang pekerjaan dan atasan. Tak henti-hentinya kita membayangkan seperti apa rasanya jika bisa mengubah jalur karir. Namun, ingatlah saat kita betul-betul ingin diterima bekerja. Budaya perusahaan mungkin tidak sesuai harapan. Atasan kita menyebalkan. Atau bahkan seluruh jajaran manajemen sudah bobrok. Hal-hal ini tidak mengubah fakta bahwa kita pernah mengirim lamaran kerja, pernah muncul di wawancara, bukan karena terpaksa, tapi karena ingin. Dengan begitu, sebetulnya keinginan kita bekerja di perusahaan itu sudah terkabul. Pasti kita juga pernah merasa senang, walau hanya sesaat, ketika menerima surat pernyataan diterima bekerja. Hal sama berlaku dalam konteks tempat tinggal saya. Di apartemen sebelumnya, saya tinggal selama 10 tahun. Saya mendapatkannya dengan harga miring setelah pencarian panjang. Saya masih ingat rasa gembira ketika pertama kali pindah. Letaknya di wilayah kota yang saya idamkan. Saya merasa penuh semangat karena lembaran kehidupan baru akan dibuka. Tahun demi tahun berlalu, dan saya pun mulai melihat apartemen itu terlalu kecil dan tua. Dan rasa tidak puas menumpuk sedikit demi sedikit. Mengapa saya merasa begitu sengsara? Padahal keinginan saya untuk tinggal di sana sudah terwujud. Barang-barang kita pun begitu. Pakaian, contohnya. Sering saya merasa tidak punya pakaian layak pakai. Saya menghabiskan hari libur untuk berbelanja, lalu pulang dengan capek, tapi senang karena telah menemukan pakaian yang saya sukai. Meskipun mungkin saya menggunakan kartu kredit agar bisa sedikit boros. Setelah itu, saya menggelar pertunjukan mode di hadapan cermin. Keesokan harinya, saya dengan riang dan bangga mengenakan baju baru. Momen seperti ini pastilah terjadi setiap kali membeli baju. Lalu, kenapa sekarang saya membuka lemari dan malah menghela nafas? Merasa tidak ada baju yang bisa dipakai. Dilihat dengan cara seperti ini, kita menyadari bahwa sebetulnya banyak keinginan kita yang menjadi nyata. Jadi, mengapa kita merasa tidak puas? Mengapa kita malah tidak bahagia? Terbiasa dikelilingi barang. Kita semua tahu jawaban dari pertanyaan itu. Kita pada akhirnya terbiasa dengan kondisi mendapatkan semua hal yang kita inginkan. Perlahan kita mulai menyepelekan barang. Hingga akhirnya bosan melihat segala sesuatu yang kita punyai.
Setiap wanita pasti gembira saat mencoba gaun baru untuk pertama kali. Pada kali kelima, ia sudah terbiasa melihat gaun itu dan tidak bersemangat seperti sebelumnya. Setelah dikenakan 10 kali, gaun itu bukan lagi pakaian baru, tapi sama dengan pakaian lain yang biasa digantung di lemari. Mungkin ia lantas jemu mengenakannya setelah 50 kali. Rasa senang karena berhasil mendapatkan pakaian itu pudar seiring frekuensi pemakaiannya. Lalu berubah menjadi bosan karena benda itu tak lagi menimbulkan perasaan riang sedikit pun. Pola inilah yang berulang kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari yang awalnya sangat didambakan, suatu benda lantas menjadi bagian dari keseharian, lalu terasa membosankan. Meskipun benda itu adalah wujud keinginan kita sendiri. Pada akhirnya, kita merasa tidak bahagia. Dengan kata lain, kita bisa terus-menerus merasa senang jika mampu mempertahankan sukacita yang kita rasakan saat keinginan kita terwujud. Kalau saja bisa merasa puas dengan yang kita miliki, kita tak perlu membeli dan menginginkan lebih. Pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa mengelak dari rasa bosan terhadap barang sehari-hari? Mengapa kita terus menginginkan barang baru? Rasa bosan terhadap benda-benda yang biasa ada di sekeliling kita timbul dari beberapa aspek jaringan syaraf. Jaringan inilah yang memungkinkan kita melihat berbagai bentuk stimulasi. Sebagai contoh, bayangkanlah laut di musim gugur. Musim panas sudah lama usai, tapi tiba-tiba kita ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Kita pun berlari memasuki air dengan kaki telanjang. Air yang dingin membuat kita menjerit. Sebabnya adalah jaringan syaraf mengenali perbedaan suhu pasir dan air. Tapi cobalah tetap berada dalam air selama beberapa waktu. Tubuh kita lama-kelamaan akan terbiasa dengan suhu air yang dingin. Dan rasa dingin itu tak lagi terasa mengganggu. Kita mungkin lantas berpikir bahwa airnya tak sedingin yang kita kira. Hal sama berlaku untuk seseorang yang suka tertidur di sofa, di depan TV. Mereka terbangun dan protes jika TV dimatikan. Saya lagi menonton. Walaupun suasana sebetulnya lebih tenang tanpa suara televisi, mereka sudah sangat terbiasa dengan nyala terang layar dan suara terus-menerus sembari tertidur sehingga langsung tersadar saat stimulus itu dihilangkan. Untuk mengenali stimulus dibutuhkan variasi atau perubahan. Karena itulah kita sering merasa tak lagi bahagia setelah memiliki suatu benda selama beberapa waktu. Benda itu memang diinginkan pada awalnya. Namun kita lantas menjadi terbiasa. Dan benak kita pun tak lagi melihat adanya variasi. Stimulus kehilangan kebaruannya. Dan benda itu pun menjadi bagian dari hidup sehari-hari yang tak kita hargai. Tanpa variasi, perasaan jemu dan bosan akan timbul. Efek jemu ini sangat kuat dan bisa meracuni segala hal. Pakaian yang sebelumnya kita lihat di sebuah butik dan kita idamkan belakangan terlihat sama sekali tak menarik, sehingga kita pun mengeluh tak punya baju. Atau kita lupa rasa gembira yang dulu ada saat bekerja. Seseorang yang menjalani operasi plastik bisa bosan melihat perbaikan di wajahnya sehingga terus-menerus memperbaikinya. Seorang anak menerima cincin mainan atau mobil mainan dengan raut wajah girang. Tapi ia lantas bosan. Dan cincin tadi mungkin harus ditingkatkan menjadi cincin seharga Rp50.000. Lalu Rp300.000. Lalu cincin khusus buatan seorang ahli. Sementara mobil mainan berubah menjadi mobil sungguhan setelah si anak dewasa. Lalu mobil mewah. Kemudian garasi berisi deretan mobil mewah.
Pernahkah kita memikirkan para orang kaya yang sudah punya begitu banyak namun terus saja membeli barang baru? Seperti kita, mereka juga bisa bosan terus-menerus melihat barang yang sama. Meski di mata orang biasa, barang itu terlihat sangat indah. Mengapa tidak ada yang bisa menghibur Keisuke Honda setelah kalah di ajang Piala Dunia? Ada satu implikasi pelik dalam pola rasa jemu ini yang perlu disebutkan. Perasaan itu hanya mempengaruhi orang yang bersangkutan. Bagi yang mengamati, tidak ada masalah pada cincin seharga Rp50.000 dan mobil biasa. Pemiliknya lah yang bosan. Mengapa begitu? Sebab variasi stimulus hanya bisa dirasakan dalam diri kita. Ambil contoh Keisuke Honda, pemain sepak bola terkenal Jepang yang mengalami kekalahan telak dalam ajang Piala Dunia FIFA. Katakanlah ia duduk di ruang ganti sambil merasa sangat tertekan. Lalu saya mendekatinya. Saya menaruh tangan di pundaknya dan berkata, "Ya sudah, sekarang memang kalah. Tapi memangnya kenapa? Jangan murung. Kau masih mendapat bayaran ratusan juta dan berkeliling kota mengendarai mobil Ferrari. Kau pun bisa menggantung sepatu sekarang dan berkeliling dunia. Saya juga yakin, kau pasti bisa mendapat posisi sebagai pelatih. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang masa depan, kan? Berbeda dengan saya. Jadi sudahlah, ceria saja." Sudah pasti, ia tidak akan terhibur dengan komentar semacam itu, kan? Kita hanya bisa membandingkan keadaan seseorang dengan stimulus kita sendiri. Kita tidak bisa mengenali variasi dari stimulus orang lain. Bagi atlet sekelas Honda, ia tidak bisa bahagia kecuali memenangkan kejuaraan. Benarkah kemenangan hanya membuat kita bahagia selama 3 jam? Secara umum, kita merasa terbiasa dengan stimulus baru dalam jangka waktu yang luar biasa cepat. Saat diwawancarai setelah memenangkan kejuaraan Wimbledon 1992, mantan pemain tenis nomor 1 dunia, Andre Agassi, menyatakan ia telah mempelajari sesuatu yang jarang diketahui orang lain. Rasa bahagia setelah memenangkan sesuatu tidaklah sekuat rasa putus asa setelah kekalahan. Dan bahwa kegembiraan setelah kemenangan bertahan sangat sebentar dibandingkan penderitaan yang kita tanggung setelah mengalami kekalahan telak. Pengajar terkenal dari Harvard di bidang psikologi positif, Tal Ben-Shahar, menjadi atlet skuas nasional Israel pada usia 16 tahun. Masa berlatih selama 6 jam sehari selama 5 tahun berbuah manis. Tapi setibanya di rumah, usai upacara merayakan kemenangan, ia menyadari bahwa kegembiraannya pudar. Yang tinggal hanya perasaan hampa. Ia pun berkata pada banyak orang bahwa kebahagiaannya kala itu hanya berlangsung selama 3 jam. Hanya ada segelintir orang yang bisa mencicipi keriangan setelah pencapaian sebesar Agassi dan Ben-Shahar. Namun mereka pun tak butuh waktu lama untuk merasa terbiasa dengan kemenangan. Apakah Bill Gates bisa makan 6 kali sehari? Sayangnya cincin seharga Rp10.000, Rp50.000, atau Rp300.000 membawa rasa senang yang sebetulnya sama saja. Kita tak akan menjadi 5 kali lebih bahagia saat mendapatkan cincin seharga Rp300.000 dibandingkan cincin seharga Rp50.000. Senyuman kita tak akan menjadi 5 kali lebih lebar, ataupun kita menjadi bahagia 5 kali lebih lama. Harga suatu barang kita bisa tak berbatas, tapi emosi kita punya batas.
Kalau cincin seharga Rp300.000 betul-betul bisa membawa kegembiraan 5 kali lebih besar daripada cincin Rp50.000, uang dan benda sudah pasti bisa membuat kita bahagia selamanya. Nyatanya, sekaya apapun kita, seberapapun banyak barang yang kita miliki, rasa senang kita tidak jauh berbeda dari yang kita rasakan saat ini. Seperti halnya keterbatasan emosi, kita juga memiliki keterbatasan fisik. Meski kita menjadi sekaya Bill Gates, ukuran perut kita tidak akan berubah. Kita tidak bisa makan mewah 6 kali sehari hanya karena kita sudah menyamai Bill Gates. Bisa sih, tapi tidak akan menjadi 2 kali lebih bahagia dibandingkan makan 3 kali sehari seperti biasa. Menjadi kaya tidak berarti kita akan mendapatkan bonus istimewa. Misalnya, memiliki 25 jam, alih-alih 24 jam dalam sehari. Fungsi jam Apple senilai Rp50 juta. Kita bisa menerapkan hal yang sama terhadap fungsi benda. Mobil sport senilai Rp1 miliar tidak akan 10 kali lebih cepat dari mobil biasa seharga Rp100 juta. Dan kalaupun bisa, tidak akan diizinkan oleh peraturan yang berlaku. Baterai dari jam tangan Apple sehingga seharga Rp50 juta tidak bertahan 50 kali lebih lama. Atau memiliki prosesor dengan kemampuan 50 kali lebih cepat dibandingkan dengan jam tangan Apple seharga Rp1 juta. Kalau saja peningkatan fungsi barang mengikuti kenaikan harganya. Kalau saja mobil mahal bisa membawa kita kemanapun kita mau 2 atau 3 kali lebih cepat. Andai jaket berlapis bulu yang harganya 2 kali lipat juga 2 kali lebih hangat. Uang dan benda pasti bisa membuat kita semua sangat bahagia. Tapi kenyataannya berkata lain. Perasaan tidak bisa diramalkan. Ada pertanyaan lain untuk kita renungkan. Kita tahu bahwa lama-kelamaan kita merasa bosan terhadap barang yang kita beli. Jadi, bukankah seharusnya ada momen saat kita sadar bahwa membeli barang baru itu tidak ada gunanya? Mengapa kita tidak pernah lelah mengikuti siklus ini? Mengapa kita terus menumpuk barang? Menurut saya, jawaban terhadap pertanyaan ini adalah karena kita menggunakan masa kini untuk meramalkan emosi di masa depan. Manusia mungkin satu-satunya makhluk hidup yang mampu membayangkan masa depan. Namun prediksi kita jauh dari akurat. Siapa di antara kita yang pernah ke supermarket dalam keadaan lapar, lalu akhirnya berbelanja lebih banyak dari yang seharusnya? Adakah yang pernah duduk di restoran, merasa kelaparan dan memesan terlalu banyak? Keadaan kita saat itu, yaitu lapar, membuat kita salah memperkirakan emosi setelah mendapat asupan makanan. Bahkan, kita sebenarnya tidak mampu memperkirakan akan seberapa lapar kita 30 menit dari sekarang. Sebagian dari kita pernah mengalami pengar parah pada suatu ketika. Dan saya yakin banyak yang berikrar dalam keadaan pusing hebat untuk berhenti minum berlebihan. Tapi rasa pusing itu akan hilang. Dan rasanya saya bukan satu-satunya orang yang mengulangi hal yang sama. Menenggak minuman yang menggoda, meski mengetahui bahayanya. Di hari yang panas dan lembab, kita pasti sulit membayangkan nikmatnya duduk di depan perapian yang menyala. Sebaliknya, sulit membayangkan nyamannya berada di tengah ruangan berpendingin saat cuaca beku di tengah musim dingin. Atau, mengutip contoh Daniel Gilbert dalam bukunya, Stumbling on Happiness. Anak-anak muda memasang tato deadlock karena mereka kira gambar itu akan tampak keren selamanya. Meski kita semua pernah merasakan pengalaman ini. Contoh,
Tato barangkali berlaku hanya untuk kelompok tertentu. Pada intinya, kita cenderung menilai masa depan berdasarkan masa kini. Kebahagiaan mengenakan jaket untuk ke-10 kalinya. Lalu, apa hubungannya itu semua dengan barang-barang kita? Mari lihat kembali contoh mengenai pakaian. Kita berbelanja, lalu akhirnya menemukan jaket yang selama ini kita cari-cari. Kita merasa begitu gembira sampai tak peduli berapa harganya. Jaket itu terlihat indah dipandang dari segala sudut, apalagi dibandingkan dengan jaket usang yang sedang kita pakai. Kita lalu membayar, membawanya pulang, lantas merasa puas saat mengenakannya dan mematut diri di depan cermin. Sayangnya, meski perasaan mengenakan pakaian baru mudah dibayangkan, kita tidak bisa memperkirakan seperti apa emosi kita saat kelak mengenakan jaket yang sama untuk ke-10 kalinya atau setahun kemudian. Sulit untuk secara akurat meramalkan perubahan perasaan dari girang saat membeli menjadi terbiasa dan akhirnya bosan. Pada awalnya, sebelum jaket itu menjadi milik kita, rasa senang seolah bisa berlangsung selamanya. Setelah mengetahui alasan dibalik kecenderungan alamiah kita mengumpulkan barang, sekarang mari hubungkan semuanya. Pertama, kita sudah memiliki semua barang yang kita kira kita inginkan. Setiap benda yang kita miliki adalah benda yang pernah, pada suatu saat, benar-benar kita dambakan. Namun, sebesar apapun keinginan kita untuk memilikinya, benda itu kemudian tak lagi istimewa, dan minat kita terhadapnya hilang. Setelah itu muncul keinginan untuk memiliki benda lain lagi. Stimulus berbeda. Keinginan mendapatkan sesuatu yang lebih mahal demi dampak yang lebih besar. Kita menginginkan stimulus baru dan karenanya membeli lagi dan lagi. Di mata orang lain, apa yang kita miliki sudah layak. Tapi persepsi kita sendirilah yang bisa menentukannya. Kitalah yang bisa mengubah stimulus. Mobil biasa seharga 100 juta rupiah sudah cukup baik untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Tapi pemiliknya tetap bisa merasa tidak puas setelah membelinya. Dan walaupun kita bekerja keras menghadirkan variasi dengan membeli barang baru, rasa senang yang dirasakan tidak akan jauh berbeda dari perasaan saat ini. Kebahagiaan yang mampu kita rasakan mempunyai batas. Barang yang harganya di luar kewajaran tidak akan membuat kita bahagia melampaui kewajaran. Cincin seharga Rp50.000 tidak akan membuat kita senang 5 kali lipat dibandingkan cincin seharga Rp10.000. Kebahagiaan kita dengan begitu tidak sama dengan harga barang yang dibeli. Begitu pula fungsi barang itu sendiri. Jaket mahal tidak menjanjikan 2 kali lebih hangat. Rasa tidak puas akan tetap ada. Dan kita akan tetap terdorong membeli jaket lain. Kita tahu akan merasa terbiasa dengan suatu benda dan jemu melihatnya. Tapi kita juga tak kuasa berhenti meramalkan masa depan berdasarkan perasaan kita saat ini. Kita pun terjebak dalam lingkaran ini. Sementara jumlah barang terus bertambah. Samar-samar kita tahu bahwa kita tak pernah puas. Namun kita terus mengira bahwa mungkin rasa bahagia berikutnya akan jadi nyata. Seperti inilah cara kerja rasa tidak bahagia. Perasaan yang benar-benar nyata. Tak peduli berapa banyak uang yang dibelanjakan atau berapa banyak barang yang dimiliki.